Ketika orang Filistin menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Cek bahasa Sundana, pamejehna. Lagi ranum-ranumnya nih. Apa yang dia katakan oleh Goliat? Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Apa kata Daud? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ini yang saya mau arahkan Bapak Ibu. Senjata perang kita bukan apa, tetapi siapa. Merinding saya. Senjata perang kita, siapa namanya? Tuhan. Pencipta alam semesta. Yes. Bapak Ibu sanggup menahan godaan dunia ini dengan iman? Kita harus punya iman. Itu bagus Bapak Ibu. Kita harus berdoa. Iya, waktu berdoa kita kuat. Selesai berdoa, itu yang saya maksudkan. Silakan bawa senjata perang itu dalam hidup kita. Tapi sayangnya kita lemah. Keberadaan kita tidak berbanding dengan hebatnya senjata perang itu. Tangkap. Kita hebat waktu kita berdoa. Selesai berdoa, kecoprak lagi. Ketika kita baca firman Tuhan, iman kita terangkat sampai ke sorga. Begitu kita sibuk, lupa firman Tuhan, jatuh lagi. Maka, senjata itu harus merujuk kepada satu nama, yang namanya Tuhan. Tuhanlah senjata yang tidak pernah. Aku datang dengan nama Tuhan, katanya kan? Itu baru namanya. Itu baru namanya loh. Namanya itu Tuhan. Dia hebat, perkasa. Belum dia bekerja. Itu baru namanya doang. Belum dia bekerja loh. Tuhan belum ulurkan tangannya untuk ikut berperang. Belum. Baru nama. Berikutnya bilang apa? Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya apa? Punya Allah, punya Tuhan, punya Yahweh. YHWH adalah senjata perang yang paling. Itulah sebabnya Yakobus katakan apa? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kata tunduk di sana, kita masuk ke dalam wilayah Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja. Berikutnya. Dan supaya, ayat 47. Supaya segenap jemaah ini, tentara ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan. Bukankah perkataan Daud hebat? Membuat telinganya Goliat menjadi merah. Oh, bukan merah lagi.
Dia bilang, lu pikir gua anjing? Lu datang dengan tongkat? Bapak Ibu, saya waktu baca, ini cerita udah berulang-ulang, betul nggak? Tapi ketika kita membaca ulang dengan penuh perhatian, terlihat Tuhan sangat besar. Goliat terlalu kecil. Bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Di sana ada satu senjata. Daud katakan, tangan Tuhan. Tangan Tuhan itulah senjata yang paling. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Bapak Ibu, saya pernah cerita di sini, teman saya lempar saya pakai batu, itu 1 bulan saya punya mata nggak bisa lihat. Betul, saya nggak bohong. Itu SMP, Bu. Bengkak, bernanah, berdarah, terus itu selama 1 bulan. Akhirnya sembuh, puji Tuhan. Itu baru batu yang dilempar sama teman saya. Ya saya nggak tahu dia kekuatan penuh atau kekuatan setengah, saya nggak tahu. Pokoknya rusak aja mata saya setengah, sebelah kanan. Saya ingat banget. Kami sembunyi-sembunyi di pohon, timpuk-timpukan batu. Begitu saya nongol, itu batu nyampe, ceplok. Nah, itu sudah. Ya? Emang pamor saya, Pak. Udah tahu bahaya, masih main begituan. Aduh, ampun. Udah pulang diomeli. Maksudnya pulang udah darah-darah, udah bengkak, diomelin lagi. Aduh, keluar duit lagi. Itu kan bodoh namanya. Bapak Ibu, ayat itu mengatakan batu itu masuk di dahi siapa? Pertanyaannya, sekuat apa lemparan Daud sehingga batu itu bisa masuk di dahi siapa? Kalau cuma kena tok, jatuh batunya paling benjol. Ini enggak. Berarti tengkoraknya apa? Bolong. Itu bahasanya jelas. Masuk tuh batu ada di dalam. Pertanyaannya, sekuat apa tenaga Daud? Maka jawabannya hanya satu. Tangan Tuhan yang mendorong batu itu masuk ke dahi siapa? Goliat. Pertanyaannya, siapa yang berperang? Apakah Daud berperang? Betul. Tapi Daud datang dengan nama Tuhan. Tangan Tuhan itulah senjata paling ampuh. Next. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu, membunuhnya. Perhatikan baik-baik. Tanpa pedang di tangan. Kalau begitu, apakah pedang tidak menjadi senjata yang luar biasa? Luar biasa. Bapak Ibu, ini bukan soal apa yang di tangan kita pada waktu kita berperang. Imankah? Doakah? Bagus itu. Tetapi yang terpenting ketika kita berperang melawan kuasa kegelapan, siapa yang berperang untuk kita? Tunduklah kepada Allah. Tunduk itu submit. Submit itu artinya menyerahkan diri sepenuhnya. Tuhan, aku tidak sanggup. Aku ada di dalam tangan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang bekerja, berperang. Itu baru keren, Bapak Ibu. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu. Ia berdiri di sebelahnya. Diambilnya pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Gimana caranya?
Dipancungnya kepala dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati. Bahasa ayat 4 bilang apa? Pendekar. Ayat ini mengatakan pahlawan. Maka apa katanya? Larilah mereka. Ayat 28. Maka bangkitlah. Bangkit artinya berdiri kan? Berdiri siap untuk mengejar. Dan orang Israel bersorak-sorai mengejar orang Filistin sampai dekat Gad. Dan selanjutnya. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan. Bapak Ibu bayangkan. Pertanyaan saya sekarang. Kirani, apakah Daud berperang dengan senjata yang hebat-hebat itu? Tidak. Di tangannya cuma tongkat, batu, dan umban. Itu senjata tradisional. Sekolah sahabat kita, saya mau bilang khotbah jadinya. Sekolah sahabat kita ingin mengatakan begini. Berperang melawan setan bukan tentang senjata canggih atau tradisional. Tetapi berperang melawan iblis harus menggunakan senjata yang sesungguhnya. Yaitu siapa? Firman Tuhan. Andalkan Tuhan. Apakah iman nggak perlu Pak Pendeta? Perlu. Tapi sayang, iman, senjata yang hebat itu, kita belum sanggup untuk menggunakan. Satu-satunya hanya jatuh di tangan Kristus. Biarkan tangan Yesus yang akan bekerja, membantu kita, memenangkan kita melawan siapa? Iblis. Karena lawannya iblis bukan kita. Lawan iblis siapa? Yang sepantar. Saya kan, pulang. Lu bukan lawan gua. Iya. Apa artinya? Ya, kalau berperang harus yang sepantar lah. Saya suruh lawan Mike Tyson, ya kalah lah saya. Saya bukan lawannya Mike Tyson. Lawannya Mike Tyson, Evander Holyfield, ya kan? James Buster Douglas. Saya itu baru seimbang. Saya, ya pukul duit keluarin. Ngerti maksudnya ya? Lawan yang sepantar dan bahkan lebih hebat daripada iblis. Siapa? Tuhan. Cerita yang sederhana, tetapi luar biasa. Sudah mau terakhir dari saya. Kelengkapan perang yang dipakai oleh Goliat adalah sempurna. Belum ada satu orang pun yang dapat menembus kelemahan Goliat dengan perlengkapan senjata perangnya. Kekuatan perang Goliat adalah mengandalkan dirinya. Saya kuat kok. Saya berpuasa seminggu 3 kali. Berdoa tidak berkeputusan. Baca firman Tuhan pagi, siang, sore. Kapan kerjanya? Kira-kira gitu gaya bahasanya ya. Kekuatan bukan hanya terletak pada perlengkapan perang, tetapi pada kesiapan pribadi prajurit itu. Artinya, Goliat tidak mempersiapkan dirinya untuk berperang dengan Tuhan sebagai jenderal segala jenderal. Dia nggak tahu siapa. Rupanya ada pahlawannya orang Israel yang jauh lebih hebat dari dia. Tuhanlah yang berperang dengan kuasa Tuhan. Karena Tuhan mengetahui bahwa perlengkapan perang yang dipakai manusia membawa manusia merasa bahwa dirinya sudah hebat. Itu saya tadi katakan. Saya berpuasa, saya berdoa, saya baca Alkitab. Membawa kita merasa diri hebat. Tidak dapat ditembus oleh serangan senjata lawan. Lihat itu Bapak Ibu. Kita memakai senjata, perlengkapan senjata. Akhirnya merasa diri jadi apa? Aman. Padahal kita lupa. Senjata itu hanya alat penolong. Setidaknya bertahan. Belum tentu kita menang. Belum tentu juga kita kalah. Bisa menang, bisa kalah. Sekarang lihat apa yang dilakukan Daud.
Kelengkapan perang Daud hanyalah tongkat gembala, 5 batu sungai, dan ali-ali. Tongkat, batu, dan ali-ali merupakan perlengkapan senjata perang di tangan Tuhan. Tadi saya udah kasih contoh. Pisau yang sama, tapi di tangan chef yang terkenal. Wah, itu pisau jadi luar biasa dibandingkan dengan di tangan saya. Saya nggak tahu menggunakan apa. Batu yang kecil itu dipakai Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di ali-ali, di batu itu. Kekuatan perang Daud adalah nama Tuhan. Dan semua didapatkan Daud dari pengalamannya di padang belantara. Tidak ada kekuatan apapun dalam tongkat, batu, dan ali-ali. Namun Tuhan hadir menunjukkan kebesaran dirinya sebagai senjata perang yang dahsyat. Semua dikalahkannya tanpa ada senjata di tangan manusia biasa. Apakah Bapak Ibu menghadapi hari-hari penuh dengan tarikan dan desahan napas yang sebenarnya sedang menandakan bahwa kita mau menyerah? Tuhan. Iya apa iya? Iya dong. Entah apa respon tubuh kita ketika kita menjalani peperangan tiap hari. Betul ya Bu? Ya Pak? Kita desah napas, kita duduk dengan lunglai. Kok sepertinya penderitaan ini nggak habis-habisnya? Kok sepertinya Tuhan belum jawab doa saya? Betul nggak? Tenang Bapak Ibu, masih ada Tuhan yang hebat. Penutup dari saya. Ini dia. Perlengkapan senjata perang dari nomor 1 sampai nomor 8. Wujudnya hanya satu. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Paulus katakan di Roma senjata terang. Kalau di Efesus senjata perang. Dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Artinya, kalaupun kita pakai baju jirah itu, ketopong itu, ikat pinggang itu, perisai itu, sadar itu tidak membuat engkau, betul sekali, tidak membuat engkau jadi menang. Karena ada saja kelemahan daripada alat-alat perang itu. Sorry, kamu masih tetap mempunyai kelemahan ketika engkau memakai alat-alat perang yang hebat itu. Saya udah bilang tadi kan, tank baja, tank canggih, lempar aja granat di itunya, di rodanya, berhenti kok, dia akan jalan. Itu. Rudal, mau dipencet, kalau Tuhan bilang komputernya rusak, ya kan, dia nggak akan jauh, nggak akan meluncur dia, kan begitu. Keluaran 14 ayat 14, Ulangan 1 ayat 30. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Makanya betul lagunya siapa tadi? Kita akan diam dalam keheningan. Ada satu lagu doa mengubah segala sesuatu. Kalimatnya bagus loh. Itu bagus. Ketika suasana lingkunganmu tidak seperti yang kau harapkan, aku berdiam mencarimu, kata lagu itu. Iman mengubah segala sesuatu. Tuhan hadir di sana. Jadi kalau kita sedang susah, kita sedang gundah gulana, galau, Bapak Ibu, duduk diam, tarik nafas, ambil air minum, cari siapa? Cari Tuhan. Karena Dia yang akan berperang untuk masalah hidup kita. Tuhan bisa gunakan siapa saja. Tuhan bisa gunakan apa saja. Dan Tuhan yang akan memenangkan kita. Sehingga sebenarnya pahlawannya siapa, Bu? Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 29. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar
bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh Israel. Saya tutup Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Tuhan memberkati.